Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng sumping kasadayana patepang deui sareng abdi dalam pembelajaran matematika Pak Anton. Pada pertemuan hari ini kita masih akan melanjutkan materi tentang limit fungsi trigonometri, di mana pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang pembuktian rumus dasar limit fungsi trigonometri atau pembuktian teorema dasar limit fungsi trigonometri. Di mana dalam video tersebut kita sudah membuktikan limit x mendekati 0 sin x per x sama dengan 1 dan limit x mendekati 0 x per sin x sama dengan 1. Nah, dari rumus dasar ini, nanti kita bisa jabarkan lebih lanjut ke dalam rumus pengembangannya atau rumus lanjutannya. Nah, rumus pengembangan ini yang nanti akan sangat berguna bagi kalian dalam menyelesaikan soal-soal limit fungsi trigonometri. Nah, di mana dalam rumus pengembangan ini setidaknya ada 4 yang akan kita pelajarin. Coba kalian perhatikan dari rumus dasar ini, limit x mendekati 0 sin x per x sama dengan 1. Nah, kalau kita lihat, ini kan angka yang ada di sini, di samping x ini kan kalau tidak ada angkanya itu sama dengan 1 kan? Begitupun dengan yang bawah ini. Jadi ini 1 dibagi 1 itu sama dengan 1 hasilnya. Paham ya? Nah, makanya di dalam rumus pengembangan ini, untuk yang pertama, misalkan sini ada limit x mendekati 0 sin ax per bx. Itu sama aja dengan limit x mendekati 0 ax per sin bx. Cuma penulisannya yang ini trigononya di atas, yang ini sinnya ada di bawah. Nah, nanti yang kalian perhatikan dalam penyelesaian soal, cukup perhatikan angka koefisien yang nempel sama variabel x-nya. Ini kan A yang bawah B. Ini juga sama A yang bawah B. Berarti nanti jawaban akhirnya adalah cukup ambil saja angka-angka tersebut. Berarti sama dengan A per B. Nah, paham ya? Ini adalah rumus pengembangan yang pertama. Begitupun untuk yang lainnya, bisa berlaku juga untuk tangan atau bisa berlaku juga untuk sin per tangan. Jadi cukup kalian perhatikan angka yang nempel sama variabel x-nya ini atau koefisien x-nya tersebut. Nah, untuk yang keempat ini nanti ada kasus di mana soalnya ini adalah limit x mendekati C. C ini nanti koefisien ya, angka berapa saja. Kalau yang 3 tadi kan semuanya mendekati 0. Nah, untuk yang mendekati C ini nanti biasanya soalnya ini berbentuk seperti ini. Sin A dalam kurung X min C per B dalam kurung X min C. Sebenarnya konsepnya sama saja dengan konsep yang atas ini. Kalau tadi kan di sini x-nya hanya sendiri, ini x, ini juga x. Kalau ini kita anggap nih kelompok x min C ini itu sama aja dengan x yang ada di atas sini. Jadi lagi-lagi caranya bagaimana? Caranya tinggal kalian ambil saja nih koefisien atau angka yang ada sebelum dalam kurung ini. Ini kan A per B. Ini juga sama nih A per B. Berarti nanti jawaban akhirnya adalah A per B. Paham ya? Nah, ini seputar rumus pengembangan atau rumus lanjutan yang dikembangkan dari rumus dasar yang udah kita pelajarin pada video sebelumnya. Nah, untuk sekarang tanpa berlama-lama, mari kita lihat contoh soalnya. Bagaimana penggunaan rumus pengembangan ini dalam menyelesaikan soal-soalnya. Nah, di sini udah ada 6 soal yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Coba kalian perhatikan, misalkan untuk soal nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu gampang, sama persis dengan rumusnya, tinggal kalian ambil tinggal kalian ambil koefisien yang nempel sama x-nya itu. Misalkan untuk soal yang nomor pertama, limit x mendekati 0
sin 2x per 5x. Gampang kan? Tinggal kalian ambil 2 sama 5-nya. Udah, berarti jawaban akhirnya adalah 2 per 5. Begitupun dengan yang bawah, limit x mendekati 0, 6x per tangan 3x. Ambil aja 6 sama 3-nya ini. Jadi jawaban akhirnya adalah 6 per 3. 6 bagi 3 sama dengan 2. Untuk yang nomor 3, limit x mendekati 0, tangan 4x per sin 7x. Jadi jawaban akhirnya adalah 4 per 7. Paham ya? Nah, untuk soal dari nomor 1 sampai nomor 3 ini, itu hanya ada di atas cuma ada satu kelompok nih atau satu suku, tangan 4x aja, tidak ada kelanjutannya. Yang di bawah juga cuma ada satu kelompok atau satu suku juga. Nah, ingat ya, rumus-rumus yang tadi itu seperti yang kemarin dibahas di awal, itu hanya berlaku untuk sin dan tangan, tidak berlaku untuk cos. Kalau untuk cos, nanti si cos itu kita harus jabarkan terlebih dahulu ke dalam bentuk sin atau ke dalam bentuk tangannya. Nah, sekarang bagaimana nih dengan contoh yang nomor 4 ini? Untuk contoh nomor 4, di sini ada soal limit x mendekati 0, tangan kuadrat 4x per 8x kuadrat. Nah, kalau tadi kan untuk soal nomor 1 sampai nomor 3, itu semuanya hanya ada satu suku kan? Di atas ada satu, di bawah juga ada satu. Nah, sedangkan untuk yang nomor 4 ini, di atas itu ada tangan kuadrat 4x, di bawah ada 8x kuadrat. Ingat ya, kalian perhatikan kuadratnya. Nah, cara penyelesaiannya, langkah pertama, kalian jabarkan dulu kuadratnya ini. Ingat kan, kalau dalam penulisan kuadrat dalam bentuk trigonometri itu, nulis kuadratnya itu di atas si trigonometrinya. Misalkan nih, di atas tangannya, bukan di atas x kuadratnya. Nah, berarti ini kalau kita jabarkan menjadi, limit x mendekati 0, tangan 4x dikali tangan 4x per 8. Nah, berarti ini si ada 8x kuadrat. Kalau kita jabarkan menjadi 8x dikali x. Ingat ya, bukan 8x dikali 8x. Kenapa? Karena ini kuadratnya ini ada di atas x-nya, bukan di atas 8-nya. Jadi yang dijabarkan menjadi 2 itu adalah x-nya. Nah, kalau udah berbentuk seperti ini, kuncinya berarti ini triknya. Kalian tinggal pasang-pasangkan. Coba kalian perhatikan, bentuk yang atas sama yang bawah itu udah sama jumlah sukunya atau jumlah kelompoknya. Yang atas ini ada 2 nih. 1, 2. Yang bawah juga ada 2. 1, 2. Nah, udah, kalau udah seperti ini tinggal kalian pasang-pasangkan saja. Jadi ini sama ini kita pasangkan. Terus yang ini kita pasangkan sama yang ini. Nah, kalau udah seperti ini kan tinggal balik lagi ke soal seperti nomor 1 sampai dengan nomor 3 ini kan. Tinggal kita ambil koefisiennya aja. Berarti jawaban akhirnya adalah 4 per 8 dikali sama, kalau yang ini berapa? 4 per ini berapa? 1 per 1. Berarti nanti sama dengan 4 kali 4, 16. 8 kali 1, 8. Sama dengan 2. Paham ya? Ini untuk bentuk yang nomor 4. Jadi kuncinya tinggal kalian pasang-pasangkan. Itu yang pertama. Syarat memasangkannya, jumlah suku yang atas sama yang bawah itu harus sama. Jadi ya kalau yang atas ada 2, yang bawah juga ada 2, baru bisa dipasangkan. Nah, bagaimana cara melihat nih, oh kalau itu ada 2 pasang. Misalkan ya, kalau nanti ketemu soal kayak gini,
Misalkan nih contoh yang atas itu limit X mendekati 0, tangan 4X dikali sin 4X per 5 sin 2X. Nah, kira-kira jumlah yang atas sama jumlah yang bawah sukunya udah sama belum? 2 sama 2. Misalkan atas kan ada tangan 4X, sin 4X, bawah ada 5 sama sin 2X. Nah, sebenarnya yang atas ada 2 suku nih. Yang bawah itu cuma ada 1 suku. Jadi 5 ini tidak bisa disebut sebagai 1 suku gitu. Jadi 5 ini masih nyatu dengan 5 sin 2X ini karena dia tidak punya variabel. Jadi syaratnya 1 suku itu dia harus punya variabel. Paham ya? Nah, itu untuk cara memasang-masangkannya. Nah, kita lanjut nih ke soal yang nomor 5. Coba perhatikan di sini lumayan banyak. Kira-kira nih yang atas ada berapa suku, yang bawah ada berapa suku. Coba kalian lihat. Di sini ada 5X sin kuadrat 3X per 3 tangan kuadrat X dikali sin 5X. Sama kayak tadi, langkah pertama kalian jabarkan dulu yang kuadrat-kuadratnya ini biar nanti gampang memasangkannya. Jadi limit X mendekati 0, 5X sin kuadrat 3X kalau kita jabarkan menjadi sin 3X dikali sin 3X. Paham ya? Dibagi yang bawah, tangan kuadrat X kita jabarkan menjadi 3 tangan X, tangan X lagi, karena kan ini kuadrat kan, terus dikali sin 5X. Nah, coba kalian perhatikan, kalau udah seperti ini, udah gampang kan, udah bisa langsung kita lihat nih. Oh, ternyata jumlah suku yang atas sama suku yang bawah itu udah sama-sama ada 3 suku nih. 1, 2, 3, yang bawah juga 1, 2, 3. Kalau udah seperti ini tinggal kita pasang-pasangkan saja. Ini kita pasangkan dengan ini, yang ini kita pasangkan dengan yang ini, yang ini kita pasangkan dengan yang ini. Udah, kalau kita udah paham atau udah memasangkan, tinggal langsung hitung aja. Tinggal kita ambil apa koefisien-koefisiennya. Yang ini 5 per ini 3. Ini koefisiennya berapa? 1 kan? Berarti 3 kali 1. Dikali, ini kan perkalian kan? Ini 3, ini 1. 3 per 1. Dikali lagi, ini 3, ini 5. 3 per 5. Nah, udah, kalau udah seperti ini tinggal dihitung penyelesaiannya. Jadi 5 kali 3 15. 15 dikali 3 45. 45 per 3 kali 1 3. 3 kali 1 3, 3 kali 5 15. 45 dibagi 15 sama dengan 3. Paham ya? Ini untuk contoh yang nomor 5. Jadi tinggal kalian pasang-pasangkan, habis itu tinggal kalian ambil angka-angka yang nempel sama X-nya. Nah, untuk contoh yang nomor 6 nih. Nah, kalau dari nomor 1 sampai dengan nomor 5 tadi bentuknya semuanya perkalian, untuk contoh yang nomor 6 ini itu bentuknya penjumlahan. Jadi ini ada plus juga. Nah, kira-kira bagaimana nih cara penyelesaiannya? Perhatikan kuncinya untuk yang nomor 6 ini, kalau bentuk penjumlahan selama semua kelompoknya atau semua suku-sukunya ini punya variabel, kalian tinggal ambil angka-angka yang nempel sama variabelnya aja. Ingat caranya,
syaratnya yang pertama itu bentuk semua sukunya itu harus punya variabel. Ini kan bentuknya 2x, yang ini sin 4x, ada variabel x-nya. Yang bawah ada tangan 2x, yang ini ada x-nya juga. Jadi semuanya punya variabel x. Udah, nanti hasil akhirnya tinggal kalian ambil angka-angka yang nempel sama x-nya ini. Untuk tanda plus atau minusnya nanti tinggal diikutin saja. Berarti kan ini 2 nih. Tinggal ambil aja. 2. Ini tambah. Ini berapa? 4. Per yang bawah 2. Ditambah. Ini berapa? 1. Udah seperti ini. Tinggal kalian jumlahkan hasil akhirnya. 2 tambah 4 itu sama dengan 6 dibagi 3. Berarti sama dengan 2. Nah, ini adalah contoh dasar limit fungsi trigonometri. Nah, dari kelima contoh ini, dari keenam contoh ini kita belum masuk ke soal yang ada cosnya. Masih seputar hanya ada sinus dan tangennya. Nah, kira-kira nanti bagaimana nih kalau masuk ke dalam soal yang ada cosnya? Untuk selanjutnya, kita akan masuk ke soal yang ada cosnya. Dari keenam soal tadi, itu kan hanya ada sinus dan tangennya saja. Nah, bagaimana kalau ada cosnya? Nomor 7, kita perhatikan soalnya. Di sini ada limit x mendekati 0. Cos 2x min 1 per 4x kuadrat. Ingat kan, dalam rumus limit trigonometri itu tidak ada rumus cosnya. Nah, jadi langkah pertama itu kalian ubah dulu cos 2x yang ininya ini ke dalam bentuk sin biasanya ya. Nah, biasanya rumus yang sering banget digunakan, jadi kalian harus sudah benar-benar paham banget nih, yaitu rumus sudut rangkap trigonometri yang cos 2x ini. Coba kalian perhatikan di sini. Cos 2x itu sama dengan 1 min 2 sin kuadrat x. Ingat ya, jadi cos 2x itu nanti akan kita ubah menjadi 1 min 2 sin kuadrat x. Nah, tapi nanti bukan cuma 2x doang nih yang bakal keluarnya, bisa 4x, bisa 3x. Hubungannya bagaimana? Berarti ini. Kalau di sininya 2, nanti di sininya dia bakal menjadi 1. Jadi kuncinya ini, angka yang di sini selalu dibagi 2. Jadi kalau di sininya 2, 2 bagi 2 menjadi 1. Ingat-ingat ya. Berarti kalau di sininya 4, berarti kan di sininya 4 bagi 2 sama dengan jadi 2. Paham ya? Seperti itu hubungannya. Nanti bagaimana nih kalau di sininya ganjil nih 3? Ya udah, tinggal 3 dibagi 2 aja, jadi 3 per 2. Jadi cos 3x ini nanti jadinya sama dengan 1 min 2 sin kuadrat 3 per 2x. Nah, paham ya? Nah, sekarang langsung nih kita ke contoh soalnya yang tadi. Jadi ada cos 2x min 1 per 4x kuadrat. Berarti sama dengan limit x mendekati 0. Nah, yang cos 2x ini kita ubah nih menjadi 1 min 2 sin kuadrat x. Jadi 1 min 2 sin kuadrat x. Ini kan kita hasil perubahan dari cos 2x. Ini ada min 1 kan, tulis lagi min 1 per yang bawah adalah 4x kuadrat. Nah, coba perhatikan yang atas ini ada yang bisa dicoret kan? Ini 1 sama min 1. Jadi habis 0. Jadi sisanya yang atas tinggal min 2 sin kuadrat x per 4x kuadrat. Nah, udah, kalau udah seperti ini udah sin kan? Udah gak ada cosnya lagi. Sama kayak contoh-contoh sebelumnya. Tinggal kita jabarkan dulu kuadratnya. Terus nanti dipasang-pasangkan. Berarti sama dengan limit x mendekati 0 min 2 sin x dikali sin x per, ingat ini 4x kuadrat, dijabarinya menjadi 4x dikali x. Jadi kalau udah seperti ini, udah tinggal kita pasang-pasangkan saja. Jadi yang ini sama ini
yang ini sama ini pemasangannya. Jadi hasil akhirnya tinggal kita ambil saja koefisien yang nempel sama X-nya atau angka-angka yang nempel sama X. Jadi ini min 2 dikali 1 per 4. Yang ini 1 per 1. Berarti sama dengan, udah, min 2 kali 1 kali 1 sama dengan min 2 per 4 kali 1, 4. Kita sederhanain menjadi min 1 per 2. Nah, paham ya? Ini contoh soal yang pertama kalau ada cos-nya. Jadi tinggal kita jabarkan dulu cos 2x-nya. Nah, lanjut misalkan nih yang nomor 8. Soalnya berbentuk seperti ini. Limit X mendekati 0 tangen kuadrat X per 1 min cos 4x. Nah, coba kalian perhatikan, tangen kuadrat X per 1 min cos 4x. Nah, ini sama dengan, langkah pertama sama kayak tadi, kita jabarkan dulu cos 4x yang ini. Jadi kalau kita jabarkan cos 4x yang ini, itu menjadi limit X mendekati 0. Yang atas tulis lagi tangen kuadrat X per yang bawah. Nah, perhati ini di sini. 1 min, ingat kan, min ini awalnya punya cos 4x semuanya. Jadi nanti cara penjabaran memasukkan cos 4x-nya ini itu harus dikasih dalam kurung. Di dalam kurung cos 4x kita ubah menjadi 1 min 2 sin kuadrat 4 dibagi 2, 2x. Tutup kurung. Nah, kenapa nih harus kita kasih dalam kurung? Karena kalau kalian nggak kasih dalam kurung, misalkan ini nggak ada dalam kurungnya nih, nanti si minnya ini itu hanya punya 1 gitu. Sedangkan di sini kan minnya ini adalah punya cos 4x semuanya. Cos 4x kalau udah dijabarkan dia jadi ada apa? 2 kan, jadi ada dua kelompok kayak gini kan. Nah, jadi seperti itu, dia harus pakai dalam kurung. Nanti bagaimana min-minnya ini dikaliin ke dalam sini, min kali 1 min dikali min 2 sin kuadrat 2x. Jadi harus pakai dalam kurung. Nah, kalau udah seperti ini, udah tinggal kita kalikan dulu nih minnya ini. Jadi sama dengan limit X mendekati 0 tangen kuadrat X per 1 min dikali 1, min 1. Min dikali min jadi plus kan, plus 2 sin kuadrat 2x. Nah, kalau udah seperti ini satunya jadi habis kan, 1 min 1. Nah, bayangkan nih kalau kalian tidak dikasih dalam kurung, nanti hasil akhirnya pasti ini bakal jadi min yang bawah ini, bukan plus. Nah, di sana biasanya yang sering banyak salahnya di hasil akhirnya. Jadi ingat-ingat, kalau si cosnya min, nanti memasukkan rumusnya itu harus pakai dalam kurung. Udah, kalau udah seperti ini, atas tangen kuadrat X, bawah 2 sin kuadrat 2x. Tinggal kita jabarkan dulu kuadratnya, baru nanti dipasang-pasangkan. Sama kayak konsep di awal. Limit X mendekati 0, tangen kuadrat X kita jabarkan menjadi tangen X dikali tangen X per yang bawah kita jabarkan menjadi 2 sin 2x dikali sin 2x. Udah, kalau udah seperti ini tinggal diambil, tinggal dikelompokkan dulu nih, tinggal dipasangkan dulu. Jadi ini sepasang sama ini, yang ini sepasang sama ini. Baru hasil akhir, ambil aja nih angka-angka yang nempel sama X-nya. Ini 1 kan nih, 1 per 2 dikali 2, 2 dikali 2. Yang ini dikali 1 per 2, 1 per 2.
Jadi sama dengan hasil akhirnya adalah 1 kali 1, 1 per 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8. Jadi 1 per 8. Nah, paham ya? Ini adalah contoh soal untuk yang ada cos-nya. Ini baru bentuk yang sudut rangkap nih, yang cuma cos 2E, cos 4E. Nah, bagaimana nih kalau ada soal yang seperti ini misalkan? Nomor 9. Limit X mendekati 0, 4X kuadrat per 1 min cos kuadrat X. Jadi 4X kuadrat per 1 min cos kuadrat X. Ingat ya, beda. Kalau tadi cos 2X, kalau ini cos kuadrat X. Jadi bukan lagi pakai rumus yang cos 2X, tapi nanti pakainya rumus identitas. Ingat kan? Ada sin kuadrat X tambah cos kuadrat X itu sama dengan 1. Jadi ini kan ada cos kuadrat X nih. Berarti kalau sin kuadrat X itu sama dengan, kalau cosnya kita pindahin menjadi min kan, 1 min cos kuadrat X. Nah, seperti ini. Ini adalah rumus identitas trigonometri. Jadi kalian harus benar-benar paham tentang rumus-rumus trigonometrinya, karena nanti sangat berguna dalam menjabarkan bentuk yang cos terutama ya, seperti itu. Nah, udah tinggal kita ganti ini. 1 min cos kuadrat X itu tadi sama aja dengan sin kuadrat X. Jadi sama dengan limit X mendekati 0, 4X kuadrat per, ini kita ganti dengan sin kuadrat X. Nah, udah kalau seperti ini, kita jabarkan dulu kuadrat-kuadratnya, baru nanti kita pasang-pasangkan. Berarti ini sama dengan limit X mendekati 0. Ingat, ini jabarannya jadi 4X dikali X per yang bawah sin kuadrat X kita jabarkan sin X dikali sin X. Nah, kalau udah seperti ini tinggal kita pasang-pasangkan. Ini sama ini, yang ini sama yang ini. Tinggal ambil dah angka-angka yang nempel sama X-nya. 4 per 1 dikali 1 per 1. Udah, berarti sama dengan jawaban akhirnya adalah 4. Nah, paham ya? Di sini dalam soal nomor 7, 8, dan 9 ini ada dua rumus trigonometri yang kita gunakan. Pertama ada rumus sudut rangkap yang ini. Yang kedua ada rumus identitas trigonometri yang ini. Jadi harus kalian ingat-ingat lagi, pelajari lagi, wajib paham tentang rumus sudut rangkap, terutama yang ini ya. Ini selalu digunakan dalam soal-soal limit fungsi trigonometri. Nah, ini adalah untuk soal yang ada cosnya. Nah, soal yang terakhir nanti ada kasus soal yang seperti ini. Soal yang nomor 10. Limit X mendekati 1, 5X min 3 dikali sin X min 1 per X kuadrat min 4X plus 3. Ini perhatiin. Kalau tadi dari contoh soal nomor 1 sampai dengan nomor 9, itu bentuknya semuanya limit X mendekati 0. Sedangkan untuk contoh soal nomor 10 ini bentuknya limit X mendekati 1. Jadi ada angkanya. Nah, untuk yang soal nomor 10 ini,
rumus dasarnya atau konsep dasarnya itu pakai rumus pengembangan yang nomor 4 ini. Ya, yang nomor 4 ini. Limit X mendekati C yang ada dalam kurungnya. Konsep dasarnya ingat sama kan? Tinggal kita ambil koefisiennya saja atau angka-angka yang nempel sama si X-nya. Nah, tapi sebelum masuk ke sana kita harus jabarkan dulu nih bentuk yang ini. Ini kan ada X kuadrat min 4X tambah 3. Jadi bisa kita jabarkan menjadi limit X mendekati 1, 5X min 3 sin X min 1 per. Nah, yang bawah kita jabarkan, kita faktorkan ya. Menjadi, ingat kan kuncinya, cari dua angka yang kalau dikalikan hasilnya 3, kalau dijumlahkan hasilnya min 4. Ini kan sama-sama X, berarti angka tersebut adalah min 1 sama min 3. Ini kan min 1 kali min 3 sama dengan plus 3. Min 1 min 3 sama dengan min 4 kalau kita jumlahkan. Nah, kalau udah seperti ini, tinggal kita pasangkan nih. Kira-kira mana nih yang bisa pakai rumus pengembangan yang nomor 4 ini. Ingat ya. Syaratnya di sini apa nih? Kalau atas X min C, bawah juga harus X min C. Artinya harus sama bentuknya. Nah, di sini ada yang sama nih. Yang mana? X min 1, ini juga sin X min 1. Jadi bisa kita jabarkan menjadi limit X mendekati 1 sin X min 1 per X min 1 dikali, ini kan ada dua perkalian kan, kalau dalam limit bisa kita tulis lagi kan limitnya, limit X mendekati 1 yang ini 5X min 3 per X min 3. Nah, coba kalian perhatikan. Kalau untuk bentuk yang ini, itu kan bisa nih pakai rumus pengembangan yang tadi atau rumus cepatnya. Tinggal bagaimana? Tinggal kita ambil koefisien-koefisien yang ada di sininya. Ini berapa? Kalau gak ada angkanya berarti kan 1. Berarti sama dengan yang ini 1 per 1 atau 1 dikali. Nah, kalau yang ini kan bentuk limit biasa kan. Tinggal kita masukkan saja 1 ini ke dalam XX yang ada di soalnya. Berarti yang ini dikali sama dengan 5 kali 1, 5 min 3 per 1 min 3. 1 min 3. Berarti sama dengan 1 dikali 5 min 3, 2 per 1 min 3 min 2. Jadi 2 dibagi min 2 sama dengan min 1. Nah, paham ya? Ini untuk contoh soal yang nomor 10 nih. Jadi bentuknya dia ada angkanya. Jadi X mendekati 1. Ingat pakai konsep teorema yang ada angkanya tadi. Yang penting kuncinya apa? Kuncinya si X min 1 ini bawah juga harus X min 1. Baru kita bisa masukin. Dan lagi, karena ini kan 1. Biasanya sih kalau ininya 1, ininya soalnya tuh min 1 min 1. Kalau nanti ininya X mendekati min 1, soalnya itu biasanya X plus 1 sama X plus 1. Jadi ingat pasti seperti itu soalnya. Nah, udah. Ini contoh soal limit fungsi trigonometri dengan menggunakan rumus-rumus dasar atau teorema-teorema dasar limit fungsi trigonometri. Cukup sampai di sini pertemuan hari ini. Hatur nuhun, wilujeng tepangdi sareng abdi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.